Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat untuk kita semua. Materi kali ini adalah mengenai screening test. Screening test itu atau tes screening itu sebetulnya apa sih gitu ya screening test itu? Jadi kalau misalnya berdasarkan dari pemetaan randomized control trial ya atau misalnya untuk pengacakan di dalam suatu populasi untuk melihat suatu penyakit itu di dalam suatu populasi secara acak itu ada yang di screening, ada yang tidak di-screening. Yang dilakukan dengan screening itu apakah dia mengalami kematian karena penyakit tersebut atau dia tidak mengalami kematian penyakit karena penyakit tersebut. Begitupun yang tidak di-screening, apakah dia mengalami kematian atau tidak yang disebabkan oleh penyakit tersebut. Sebetulnya sehingga makanya di dalam suatu atau ini bisa disebut jadi dalam suatu kejadian suatu penyakit dia itu di-screening atau tidak. Nah, baik screening atau tidak, dua-duanya sama melihat ada menyebabkan kematian nggak karena suatu penyakit, misal COVID, gitu ya. Nah, screening test, screening test itu adalah proses yang digunakan untuk melakukan uji atau melakukan tes pada kelompok yang besar untuk mengidentifikasi adanya suatu penyakit yang dapat terjadi pada seseorang atau yang dapat mempengaruhi status kesehatan seseorang. Screening test ini juga biasanya atau tidak bisa atau do not usually establish a diagnosis. Jadi screening test ini adalah bukan merupakan suatu diagnosis, ya. Tapi di sini adalah untuk melihat ada atau tidaknya dia memiliki resiko suatu penyakit, ya. Dan kemudian juga di sini bisa digunakan untuk mengidentifikasi terpaparnya seseorang terhadap suatu resiko. Misalnya adalah untuk pengambilan darah untuk melihat men-screening apakah dia memiliki eh, memiliki resiko dia terkena penyakit sesuatu atau tidak, maka dilakukan screening test. Atau menurut definisi lain yaitu upaya untuk mengidentifikasi penyakit yang secara klinis, mohon maaf tipe, yang belum jelas sebenarnya dengan menggunakan pemeriksaan tertentu atau prosedur lain yang dapat digunakan secara cepat untuk membedakan orang-orang yang terlihat mana sehat, tetapi mungkin dia sakit dan orang yang betul-betul sehat. Makanya perlu adanya screening. Tujuan screening ada 3, yaitu untuk riset, untuk perlindungan kepada masyarakat, dan untuk preskriptif. Screening merupakan suatu survei epidemiologi atau salah satu survei epidemiologi untuk menentukan frekuensi penyakit di samping sebagai suatu upaya untuk melihat riwayat alamiah suatu penyakit tertentu. Contohnya survei tuberkulosis. Ditemukan aktif pada penderita yang sebelumnya itu tidak kontak dengan TB aktif. Apa berarti penyebab dari tuberkulosis tersebut? Ya, itu salah satu tujuan screening dari riset. Sehingga ditelitilah sebetulnya berarti tuberkulosis itu penyebabnya dari mana? Jelas dari Mycobacterium tuberculosis, tapi tidak dia berkontak dengan TB aktif, tapi kenapa dia bisa terkena? Nah, kemudian juga, tujuan screening yang lain adalah untuk perlindungan masyarakat. Ini saya capture dari beberapa, berita dan dari beberapa data, misalnya salah satunya dari Antara nih ya, dari, website Antara menyatakan bahwa pemerintah menghabiskan anggaran sekian untuk membiayai perawatan transfusi darah pada penderita talasemia, sehingga perlu adanya penyakit. Ini tuh berarti melalui dari BPJS, setelah dilakukan dari Inasi Bijis untuk, menetapkan diagnosis dari Inasi Bijis, kemudian, diambil diagnosis apa yang paling banyak, ternyata talasemia. Berapa pasien yang menderita talasemia yang harus dibayarkan oleh pemerintah? Ternyata menghabiskan 2,78 triliun. Sehingga untuk menurunkannya itu agar tidak terjadi talasemia, apa yang harus dilakukan? Deteksi dini. Ya, itu adalah salah satu deteksi dini atau screening tersebut. Ya, kemudian dari 10 jenis kanker dengan jumlah kasus yang paling tinggi di Indonesia, paling tinggi adalah payudara, kemudian serviks. Setelah kita tahu yang seperti ini, apa yang pemerintah harus lakukan agar orang-orang Indonesia tidak menderita, kanker payudara dan tidak menderita kanker serviks. Berarti sudah peneliti-peneliti tersebut karena berdasarkan tadi juga salah satu tujuannya itu adalah untuk riset, melakukan bagaimana ya caranya agar masyarakat Indonesia tidak terkena kanker. Karena yang saya sudah sampaikan sebelumnya, CA itu penyebab utamanya itu adalah
penyebab utama dari kanker itu adalah kan merupakan suatu pertumbuhan sel baru, pertumbuhan yang baru lah, atau neoplasma ya, pertumbuhan jaringan tubuh yang baru. Dan penyebabnya itu multifaktorial. Apa sekarang penyebabnya kanker payudara dan kanker serviks? Ya, misalnya banyak-banyak juga artis-artis yang mengalami kanker-kanker tersebut, tapi sekarang sudah banyak bisa diobatinya. Berarti berdasarkan apa? Riset tersebut. Apa sih pengobatan yang tepat? Sebelum kita bicara pengobatan, bagaimana agar tidak menyebabkan apa namanya? Tidak menyebabkan untuk penderita yang lain juga menderita kanker paru dan sorry, kanker payudara dan kanker serviks. Karena ini adalah penyakitnya sebetulnya tidak menular atau non communicable disease. Jadi penyakit juga ada dua, ada communicable disease dan ada non communicable disease. Untuk payudara dengan serviks ini termasuk ke dalam non communicable disease. Sehingga apa harus dilakukan? Deteksi dini. Makanya banyak untuk di Kementerian Kesehatan banyak poster-poster seperti ini. Ayo lakukan deteksi dini. Faktor risiko PTM itu adalah penyakit tidak menular. Untuk mengukur tekanan darah, gula darah, indeks massa tubuh. Ini juga katanya salah satu faktor yang bisa menyebabkan payudara juga, kanker payudara juga. Misalnya dari apa namanya? Sekarang itu adalah ke lifestyle ya, lifestyle kita juga. Sehingga melakukan deteksi dini. Nah, sambungan untuk yang sebelumnya adalah mengenai thalassemia, dilihat dulu di Indonesia ini sebaran orang yang thalassemia ini ada berapa? Nah, dari tahu thalassemia ini sebaran, ini pasti dari epidemiologis real time place person ya. Diketahui mana nih yang paling banyak? Oh, ternyata paling banyak ini adalah di Jawa Barat. Nah, berarti dari ini kenapa kita harus tahu dulu penyebarannya? Dari yang paling banyak ini kita nanti mendeteksi risk factor di sini paling banyaknya penyebabnya dari apa? Lakukanlah screening di sini paling banyak di Jabar, baru untuk ke seluruh wilayah di Indonesia. Kenapa harus kita harus melakukan dulu skala prioritas dulu. Jadi pada saat kita akan melakukan sesuatu harus menentukan dulu skala prioritasnya mana. Salah satu dilihatnya dari sebaran kasusnya paling banyak di mana. Itu adalah salah satu untuk tujuan screening perlindungan kesehatan masyarakat. Tujuan screening yang lain adalah perspektif, yaitu screening dapat dilakukan anjuran atau petunjuk tertentu yang dapat disampaikan kepada individu yang mempunyai tanda-tanda dini penyakit, misalnya pada balita yang mengalami tes tuberkulinnya positif, sehingga disarankan untuk profilaksis IANHE atau obat tuberkulosis. Nah, saya juga capture dari tahun 2023 ya, ada screening 14 penyakit yang gratis sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Ini bisa kita lakukan juga ya di puskesmas tentunya. Screening diabetes mellitus, diambil darah sewaktu misalnya. Hipertensi, tekanan darah dicek. Kemudian stroke, kemudian jantung, kanker serviks, kanker payudara, TBC, anemia, kanker paru, kanker usus, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, thalassemia, hipotiroid kongenital, dan screening hepatitis. Ini adalah yang dilakukan oleh pemerintah yang bisa dilakukan secara gratis di mana? Di pusat pelayanan kesehatan, yaitu di puskesmas. Puskesmas ada apa saja? Ada Posbindu, ada Posyandu. Nah, itulah yang bisa dilakukan screening pemerintah dan itu digalakkan pemerintah untuk warga Indonesia yang harusnya dilakukan. Kalau misalnya setiap di grup-grup sekarang ya sudah ada ya, saya juga masuk, orang tua saya masuk ke grup itu ada untuk screening paru, untuk screening payudara, untuk screening apa namanya, atau untuk pemeriksaan atau cek gula darah secara gratis, cek tekanan darah secara gratis, itu dilakukan sebagai deteksi dini agar pencegahan terjadinya penyakit yang tadi non communicable disease atau penyakit tidak menular. Itulah salah satu tujuan screening dari epidemiologi. Ini ayo ke Posbindu, yuk ngapain? Cek tekanan darah. Jadi jangan disepelekan, ah males lah ngapain lah ke Posyandu, ah males ngapain lah ke puskesmas. Tapi itu adalah yang harus kita lakukan untuk mendeteksi dini untuk atau tidak terjadinya penyakit yang kronis tersebut. Kemudian tipe dari screening itu ada mass screening, massal, multiple atau multiphasic screening, target screening, dan case finding or opportunistic screening. Apa sih itu? Mass screening, screening massa. Jadi penyaringannya ini melibatkan populasi secara keseluruhan. Misalnya screening peran kanker untuk leher rahim dengan metode IVA pada wanita. Jadi di sini katanya pemerintah sudah melakukan screening dan deteksi dini pada kanker leher rahim. Ini bisa dilakukan IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat.
Pemeriksaannya ini dengan cara mengoleskan secara langsung asam asetat pada leher rahim. Nanti kurang lebih 1 menit ini akan terlihat apakah dia mengalami resiko untuk menderita CA apa tidak. Ya, ini juga jika hasilnya ini negatif harus diulang selama 3 tahun. Ini bisa juga sebagai sebetulnya informasi untuk kita nih, untuk wanita, apakah kita sudah melakukan mass screening ini? Jujur saya juga belum. Tapi ini harus dilakukan sebelumnya apa? Dilakukan dulu pap smear. Misalnya untuk yang sudah menikah sebetulnya ya. Terus kemudian, apalagi yang dilakukan multiple or multiplastic screening. Apa itu? Penyaringan yang dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik uji penyaringan pada saat yang sama, misalnya AIDS. Misalnya kita selalu ada Hari AIDS Dunia ya, ada penyuluhan dan screening kesehatan untuk penderita AIDS. Dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat, program P2 HIV AIDS ini di Puskesmas melakukan penyuluhan dan screening untuk mendeteksi AIDS. Target screening itu adalah grup dengan spesifik exposure. Misalnya apa? Occupational health. Misalnya adalah health check up yang dilakukan di tempat kerja atau yang mudah terjadi paparan spesifik. Misalnya adalah timbal atau misalnya yang bekerja di site ya, yang dia jauh, misalnya dia memang yang mempunyai resiko tertentu, misalnya mungkin di Papua ya, di Freeport, pasti sering melakukan screening. Karena, mungkin terjadi adanya penyakit resiko dari pekerjaan, terutama misalnya paparan-paparan dari, logam, seperti itu. Kemudian case finding or opportunistic screening. Apa? Itu bertujuan untuk, pasien-pasien yang, apa saya yang konsultasi khusus pada practitioner health ya, atau penyaringan yang dilakukan hanya terbatas pada penderita-penderita yang berkonsultasi khusus pada, praktisi kesehatan. Misalnya, screening pada, klien yang berkonsultasi pada seorang dokter yang memang ingin screening secara personal atau misalnya medical check up di rumah sakit secara personal, gitu. Nah, syarat screening ada apa saja? Penyakit itu harus masalah kesehatan yang berarti dalam masyarakat dapat mengancam derajat kesehatan masalah tersebut. Kemudian ada syarat screening yang lain apa? Obat potensial. Tersedianya obat yang dapat melakukan pengobatan pada mereka yang menderita penyakit tersebut. Kemudian fasilitas dan biaya kesehatan yang biayanya berapa, fasilitasnya seperti apa untuk mendapatkan diagnosis pastinya bagi mereka yang dinyatakan positif menderita suatu penyakit sehingga dapat dilakukan pengobatan. Kemudian syarat screening yang lain, masa latennya cukup. Tes penyaringannya terutama ditujukan pada penyakit yang masa latennya cukup lama dan dapat diketahui melalui pemeriksaan atau tes khusus. Kemudian syarat screening harus spesifisitas dan sensitivitas dipenuhi tingkatnya dengan yang baik, dengan memenuhi standar untuk memenuhi atau untuk mengetahui apakah di daerah tersebut screeningnya ini berkurang atau malah bertambah frekuensi endemiknya. Screening tes ini harus dapat diterima di dalam semua bentuk teknis dan cara pemeriksaannya. Dalam tes penyaringan harus dapat diterima oleh masyarakat secara umum. Kemudian screening juga syaratnya ini harus pasti. Jadi perjalanan penyakitnya ini harus dilakukan tes yang diketahui dengan pasti dengan mendapatkan nilai standar. Contohnya kemarin yang screening COVID ya. Nilai standarnya itu misalnya kalau dia dikatakan apa namanya untuk mendapatkan ada untuk yang rapid test kemudian dengan menggunakan apa namanya PCR, nilai berapa PCR positif, nilai standar yang PCR positif yang dia mungkin termasuk ke dalam COVID. Nah, biaya risiko seimbang yang digunakan dalam melakukan tes penyaringan atau tes screening ini pada titik akhir pemeriksaan harus seimbang dan risiko biayanya ini apa namanya dapat melakukan tes tersebut. Dan juga syarat screening itu harus di-follow up ya dalam penderita secara berkesinambungan. Syarat pemeriksaan screening ada 4. Tidak mahal, tidak dilakukan dan harus mudah dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jika kita bicara tenaga kesehatan termasuk perawat juga ya, tidak membahayakan kedua belah pihak, dengan cepat tanpa memilah sasaran untuk pemeriksaan lanjutan atau untuk menunjukkan pemeriksaan diagnostik. Proses screening ini ada kelompok orang yang misalnya terlihat sehat, kemudian dites apakah dia negatif atau positif. Pada saat tes positif, let's say misalnya tes screening rapid test ternyata hasil positif ya garis 2.
Kemudian pemeriksaan diagnostik. Kemudian nanti apabila misalnya hasilnya negatif, berarti dia tidak menderita COVID-19. Pada saat dia tes positif, melakukan pengobatan intensif. PCR pun seperti itu. Jika misalnya kita didapatkan PCR memang, kalau nggak salah PCR yang positif itu kan yang nilainya di bawah 35 ya. Kalau memang dia misalnya di bawah 35 atau 23 memang itu virusnya lagi banyak yang di dalam tubuh ya. Kemudian itu menanyakan positif, kita harus tetap melakukan pemeriksaan diagnosis secara objektif melalui dokter. Diagnosis pastinya nanti memang oke dia COVID-19 hasil positif maka akan diberikan pengobatan untuk kasus tersebut. Selanjutnya screening test itu diulangin lagi tidak bertujuan untuk mendiagnostik. Jadi screening itu misalnya melihat apakah orang yang tampak dia sakit atau tampak sehat, dia sakit apa enggak. Orang yang dicurigai sakit ya pada saat pemeriksaan tes positif harus dikirim ke dokter untuk mendapatkan diagnosis dan treatment ini seperti yang disampaikan sebelumnya jika memang dia tes positif harus melakukan pemeriksaan diagnosis baru nanti dikatakan betul positif oleh dokter, oleh petugas kesehatan baru nanti melakukan pengobatan secara intensif. Nah, jika hasil positif itu ada orang yang benar-benar sakit dan ada juga yang kemungkinan sakit. Inilah orang tidak sakit namun hasilnya positif dikatakan false positif. Ini misalnya pada PCR dengan kondisi di atas skornya atau nilai standarnya di atas 35 atau 33. Dia masih positif, mungkin dia udah sembuh COVID-nya, tapi dia masih ada positif hasil PCR-nya. Nah, itulah yang disebut ke dalam false positif. Kemudian apa yang disebut betul-betul sakit itu adalah atau true positif, orang yang betul-betul sakit ya, berdasarkan dari mulai, pemeriksaan PCR-nya misalnya dan dinyatakan hasil tesnya juga positif dan dinyatakan oleh dokter juga positif, itu yang disebut true positif. Kemudian kalau false negatif dan true negatif itu apa? Kalau false negatif itu dia orang sakit, tapi dinyatakan negatif dari hasil tes. Misal, orang yang tadi sebetulnya dengan misalnya, rapid test, dia udah hari ke-10 kemudian dia rapid, pasti negatif, dia garisnya 1. Kenapa? Tapi dia masih masa sakit, harus 14 hari beres, isolasi, baru dia dinyatakan negatif dan itu pun harus sudah didiagnosis oleh dokter, itu yang dikatakan false negatif. Kalau true negatif ya jelas-jelas, berarti dia tidak terkena sakit dan dia dinyatakan atau dia memang orang yang sehat. Nah, untuk screening program atau requirements for instituting atau medical screening program itu ada beberapa. Disordernya seperti apa? Berarti well defined. Kemudian prevalensinya diketahui. Natural history-nya dari mulai dia periode pertama dia ada tandanya, gejalanya seperti apa dari suatu penyakit, itu seperti apa atau natural history dari prepatogenesis sampai ke patogenesis atau dari klinis sampai subklinis itu seperti apa. Kemudian pemilihan tes screening-nya seperti apa? Kemudian performance test untuk distribution of test value-nya seperti apa? Kemudian finansialnya dia cost effectiveness-nya seperti apa? Facilities-nya seperti apa? Available or easily provided? Kemudian acceptability-nya seperti apa? Prosedur following a positive result-nya seperti apa? Acuity-nya seperti apa? Ya. Nah, itu adalah screening program. Nah, dari semua itu screening program harus kemampuan suatu tes pemeriksaan itu untuk menentukan individu yang dia sakit atau individu yang normal sehat harus dinyatakan seperti apa, harus dinyatakan validitasnya. Apa itu validity of screening test? Disease statusnya itu screening test seorang disebut positif or negatif ya. Di sini ada namanya tabel 2x2 seperti cross tabulasi. Di mana dia penyakit statusnya memang dia present itu dia berarti ada sakit, absen itu berarti dia sehat. Dia jika disebutkan positif, true positif, dia kita sebut A. Itu true positif. Jika dia dikatakan positif sehat, itu B. Ini adalah untuk screening test, validity of screening test. Kemudian yang disebutkan tadi, apa itu false positif? False positif dia dikatakan itu adalah, oh sorry, untuk absen, untuk positif dia sebetulnya dikatakan false positif ini untuk yang B. Jadi dia sebetulnya positif, tapi dia sebetulnya sehat. Namanya false positif. Ya. Nah, kemudian untuk C itu apa? Atau false negatif. Dia dikatakan sebetulnya penyakitnya negatif,
Hasil screening test negatif, yang tadi saya bilang hasil rapid test 1 hari ke-7 dia tes rapid test negatif, karena kondisi tubuhnya bagus. Kalau rapid kan itu, untuk nilai sensitivity-nya adalah 85%, sensitivity apa nanti setelah ini ya. Negatifnya itu adalah 85% untuk rapid test ya, kalau untuk PCR itu hampir 90% untuk COVID itu. Nah negatifnya kalau untuk false negatif itu dia sebetulnya sakit, tapi hasil screening testnya negatif. So we called it C atau C. Kemudian apa itu true negatif? Yang betul-betul dia memang tidak sakit atau sehat dan dia hasil screeningnya adalah negatif. So, disease adalah namanya screening test atau disease status. Saya ulangi, kapan itu disebutkan true positif? Jika dia betul-betul hasil tes screeningnya positif dan dia memang menderita sakit, itu dikatakan true positif. Dia dikatakan false positif jika hasil screeningnya dia positif, tapi dia mengalami sehat atau absen. Kemudian apa itu false negatif? Jika dia memang masih sakit, tapi hasil screeningnya negatif. Kemudian kapan dikatakan true negatif? Jika memang screening tesnya negatif dan dia memang tidak menderita suatu penyakit. Itu disebutkan true negatif. Nah, yang tadi saya sebutkan sudah singgung, apa itu sensitivity, apa itu specificity, apa itu positive predictive value, apa negative predictive value, nanti penjelasannya setelah ini. Ini adalah validity of screening test. Dia dikatakan valid sebagai suatu screening jika sensitivitasnya ini di atas 85% atau di atas 90%. Di atas 80% dikatakan sensitivitasnya. Karena probabilitas dari positif tesnya ini pada yang betul-betul menderita penyakit. Kalau spesifisitas itu probabilitas hasilnya yang negatif pada suatu orang yang tidak menderita penyakit. Positive predictive value, probabilitas seseorang yang mempunyai penyakit ketika dites positif. Negatif predictive value, probabilitas seseorang yang tidak mempunyai penyakit ketika dites negatif. Nah, screening test ini adalah juga harus murah ya, tadi kemudian easy to apply, acceptable di publik, dan valid. Bagaimana dikatakan valid? Seperti memenuhi kaidah yang tadi. Dan tes reliable ini adalah konsisten hasilnya juga dan ada nilai-nilai standarnya. Dan ini ada sensitivitas dengan spesifisitas yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Indikator validitas bisa disebutkan screening test itu dia valid jika memenuhi 2 unsur, yaitu sensitivitas dan spesifisitas. Apa itu sensitivitas? Sensitivitas yaitu kemampuan suatu tes atau pemeriksaan untuk mendeteksi secara benar individu yang mempunyai penyakit atau dia mengalami sakit atau dia mengalami salah. Apa itu spesifisitas? Kemampuan tes atau pemeriksaan untuk mengidentifikasi secara benar individu yang tidak mempunyai sakit atau masalah. Ini adalah rumusnya. Apa itu sensitivitas? True positif dibagi true positif ditambah false negatif. Atau misalnya kita cross tabulasi ini, A dibagi A yang betul-betul true positif ditambah C yang false negatif. Itu adalah sensitivitas. Apa itu spesifisitas? Spesifisitas yang betul-betul true negatif dibagi true negatif ditambah false positif. Kemudian apa itu nilai predictive value? Yaitu nilai predictive value itu ada positive predictive value dan ada negative predictive value. Untuk positive predictive value itu adalah kemampuan suatu tes untuk mengidentifikasi individu yang benar-benar sakit berdasarkan hasil tes yang positif. Apa itu negative predictive value? Kemampuan suatu tes untuk mengidentifikasi individu yang benar-benar sakit dan berdasarkan hasil tesnya itu negatif. Dan ini rumusnya untuk predictive value jadi true positif dibagi true positif ditambah false positif. Ya, true positif ditambah kalau sensitivitas itu true positif dibagi true positif ditambah false negatif itu yang menunjukkan dia benar-benar sakit. Kenapa false negatif masuk ke dalam sensitivitas? Karena false negatif itu sebetulnya dia masih ke dalam dia sakit tapi hasil screeningnya negatif. Jadi kenapa dicek sensitivitas? Dia yang betul-betul dia positif tes dan dia menderita penyakit. Nah, kalau negatif predictive value berarti true negatif dibagi betul-betul true negatif dia yang sehat dan false negatif. False negatif itu dia yang sebetulnya adalah sudah sehat tapi hasil tesnya positif.
Nah, ini keadaan sebenarnya dalam suatu populasi masyarakat ya. Misalnya ini suatu kasus di suatu populasi ada jumlah 1.000 orang, prevalensi penyakitnya 10%, suatu program screening dilakukan menerapkan cara pemeriksaan yang baru untuk mengidentifikasi orang yang sakit maupun tidak sakit. Tentukan spesifisitas dan sensitivitasnya. Misalnya keadaan sebenarnya orang yang sakit itu 80. Kemudian orang yang hasilnya dia false negatif itu adalah 20 ya. Dia hasilnya dia negatif tapi dia sakit. Itu 20. Nah, ini adalah yang sakit 100, 800. Berarti sensitivitasnya itu adalah 80 dibagi atau true positif dibagi true positif ditambah false negatif. Jadi sensitivitasnya adalah 80%. Kemudian untuk berapa spesifisitasnya? Spesifisitasnya itu adalah 800 dibagi atau untuk yang true negatif dibagi true negatif ditambah untuk yang true negatif, negatif. Jadi 88,9%. Jadi sensitivitas dan spesifisitasnya itu adalah 80% dan 88,9%. Berapa nilai predictive value-nya? Yaitu 44,4%. 80 dibagi 80 ditambah 100. Ini untuk skenario kedua, nanti kita bisa bekerjakan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.